I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Utak-atik skuad jadi perhatian, PSSI ingatkan Shin Tae-yong evaluasi usai timnas Indonesia dilibas Libya. Media Vietnam soroti blunder Justin Hubner terkait kekalahan timnas Indonesia dari Libya dengan skor 0-4. Pengakuan Justin Hubner soal passingnya buruk saat timnas Indonesia dihajar Libya, apa katanya? Pemain Borneo FC tantang timnas Indonesia uji tanding, bukan nyinyir tetapi serius. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Utak-atik skuad jadi perhatian, PSSI ingatkan Shin Tae-yong evaluasi usai timnas Indonesia dilibas Libya. PSSI mengingatkan agar pelatih Shin Tae-yong mengevaluasi penampilan timnas Indonesia usai takluk 0-4 dari Libya pada laga uji coba jilid pertama di Titanic Mardan Stadium, Turki, Selasa, 2 Januari 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, Shin Tae-yong masih mengutak-atik formasi timnas Indonesia di laga ini, memasuki babak kedua. Shin Tae-yong merotasi 10 pemain secara serentak kecuali posisi penjaga gawang yang ditempati Syahrul Trisna. Pemain yang diturunkan adalah Witan Sulaiman, Justin Hubner, Jordi Amat, Edo Febriansah, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adam Alis, Egy Maulana, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka, yang ditarik keluar. Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Rafael Struwik, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Sadil Ramdhani. Khusus untuk Hoki Caraka, dia tidak bisa melanjutkan permainan karena mengalami cedera pada menit ke-88. Arhan Fikri dimasukkan untuk menggantikan Hoki Caraka. Kami berharap pelatih ST, Shin Tae-yong, bisa mengevaluasi hasil pertandingan tadi, kata Arya Sinulinga dalam keterangannya, Selasa, 2 Januari 2024, dan kami lihat juga formasi-formasi yang dibuat masih uji coba. Baik pada saat babak pertama dan kedua berbeda. Sambung founder Sada Sumut tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong terlihat memainkan Witan Sulaiman di luar posisi naturalnya sebagai winger. Witan Sulaiman justru ditempatkan menjadi bek sayap kanan. Witan Sulaiman berduet dengan Egy Maulana yang ditaruh di depan, dan kami lihat para pemain dicoba di berbagai posisi, tutur Arya Sinulinga. Ada yang dia bukan pada posisi sebenarnya, seperti Witan Sulaiman, Dendi Sulistiawan, ujar Arya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Libya, Jumat, 5 Januari 2023, yang akan berpengaruh ke ranking FIFA. Media Vietnam soroti blunder Justin Hubner terkait kekalahan timnas Indonesia dari Libya dengan skor 0-4. Media Vietnam, THO 247, memberikan sorotan soal blunder Justin Hubner dalam laga timnas Indonesia versus Libya. Timnas Indonesia kalah dari Libya pada laga uji coba yang digelar di Turki, Selasa, 2 Januari 2024. Tim besutan Shin Tae-yong itu kalah dengan skor telak 0-4. THO memberikan sorotan pada blunder yang dilakukan oleh Justin Hubner dalam artikel mereka, sibuk mencari gol. Justin Hubner, pemain yang baru saja menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, melakukan kesalahan saat tak sengaja memberikan assist kepada Nour Al-Din Ahmed Mohamed Al-Kulaib di tim Libya untuk mencetak gol hingga menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-89. Tulis media tersebut, memang konsentrasi timnas Indonesia di akhir pertandingan kurang baik. Gol keempat Libya berawal dari bola Jordi Amat yang bisa direbut oleh pemain Libya. Sebelumnya 2 gol Libya dicetak oleh Ahmed Ekrawa pada menit ke-25 dan Omar Al-Hoja, 58. Timnas Indonesia selanjutnya masih akan menghadapi Libya pada laga kedua yang digelar pada 5 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan uji coba melawan Iran pada 9 Januari 2024 di Qatar. Ajang uji coba ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.
Laga pertama Timnas Indonesia adalah melawan Irak pada 15 Januari 2024. Setelah itu, Asnawi dan kawan-kawan bakal melawan Vietnam pada 19 Januari 2024. Terakhir, Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 24 Januari 2024. Pengakuan Justin Hubner soal passingnya buruk saat Timnas Indonesia dihajar Libya. Apa katanya? Bek Timnas Indonesia Justin Hubner berbicara soal penampilannya pada laga Timnas Indonesia melawan Libya. Timnas Indonesia kalah dari Libya dengan skor 0-4 di Titanic Mardan Stadium, Selasa, 2 Januari 2024. Gol Libya dicetak oleh Ahmed Ekrawa, 25, Omar Al-Hoja, 58, Nour Al-Din Al-Kulaib, 89, dan Ala Al-Qajar, 92. Setelah pertandingan Justin Hubner mengakui laga pertamanya bersama Timnas Indonesia sulit. Pemain naturalisasi itu memang baru bergabung dengan Timnas Indonesia setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia juga baru bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Pemain tim U21 Wolverhampton itu tiba di Turki pada Senin, 1 Januari 2024. Itu adalah pertandingan pertamaku. Ini sangat sulit karena sistemnya baru bagi saya, formasi baru jadi permainannya sulit untuk dimainkan, kata Justin Hubner. Justin Hubner pun menilai timnya harus lebih solid lagi dalam menyerang dan bertahan. Kami perlu berkembang. Semua orang bertahan, semua orang menyerang, kami harus lebih kompak, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengakui passingnya buruk saat melawan Libya. Biasanya hal itu tidak terjadi. Ia pun bertekad untuk lebih bekerja keras. Bagi saya passing saya tidak bagus untuk game ini. Biasanya bagus tapi game ini tidak bagus, kata Justin Hubner. Saya perlu berkembang. Hanya berjuang lebih keras lagi, ujar pemain 20 tahun itu. Umpan Justin Hubner yang terlihat fatal saat menit ke-89 yang menyebabkan gol ketiga Libya terjadi. Ia hendak berniat memberi umpan ke Jordi Amat, namun bola umpannya bisa dipotong Nour Al-Din Al-Kulaib untuk dilesatkan ke gawang Syahrul Trisna. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjalani uji coba kedua melawan Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu tim besutan Shin Tae-yong itu uji coba melawan Iran pada 9 Januari 2024 di Qatar. Pemain Borneo FC tantang Timnas Indonesia uji tanding, bukan nyinyir tetapi serius. Salah satu pemain klub Liga 1 2023 hingga 2024, Borneo FC, menantang Timnas Indonesia untuk menggelar uji tanding. Tantangan tersebut datang dari Diego Michels. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berposisi sebagai bek itu mengungkapkan keinginan untuk menggelar uji coba melawan Timnas Indonesia. Diego menawarkan laga tersebut digelar di akhir musim. Bisakah uji coba Timnas versus Borneo FC? Siapa tahu bisa akhir musim, tulis Diego Michels. Dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya, lebih lanjut, Diego Michels menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan ajakan yang serius. Dia memastikan hal tersebut bukan sebuah sindiran atas hasil memalukan yang didapatkan Timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya pada Selasa, 2 Januari 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Libya. Pertandingan ini merupakan laga uji coba Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023. Ini bukan mau nyinyir kepada Timnas atau pemain atau apa, tetapi ingin serius uji coba melawan Timnas kalau ada kesempatan, itu saja deh. Tetap semangat Timnas untuk pertandingan selanjutnya, tulis Diego Michels. Hubungan Borneo FC dan Timnas Indonesia sepertinya memang masih panas. Hal ini bermula dari tak dipanggilnya dua pemain bintang Borneo FC ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Bos Borneo FC, Nabil Hussein, bahkan sempat menyindir pemilihan pemain dari Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Fokus Borneo FC saja jauh lebih baik dan penting. Terima kasih sudah mengerti, Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Hal-hal lucu kadang disampaikan. Fokus kerja yang benar ya biar diperpanjang kontrakmu. Mohon pendukung si Korea ini tolong support dia di medsos bisa diperpanjang, tulis Nabil di Instagram pribadinya.